Santapan Harian Jumat 8 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu, dan kini kami hendak merenungkannya. Kami mohon ya Kristus, mampukanlah kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Amos 9 ayat 1-6. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan Ia berfirman, "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka." Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Sahabat Santapan Harian, sejak awal perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang cemburu. Ia tidak ingin umat pilihannya menyembah ilah lain. Ini menjadi larangan yang sangat keras, sehingga hukuman bagi yang melakukannya juga sangat tidak main-main. Namun, bangsa Israel justru berulang kali jatuh dalam penyembahan berhala, termasuk pada masa Amos. Dalam penglihatan kelima ini, dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada jalan sama sekali bagi umat yang sudah berdosa itu untuk luput dari hukuman Tuhan. Hukuman itu datang di tempat ibadah mereka di Betel, tempat mereka menyembah dewa-dewi Kanaan. Allah membenci perzinahan yang mereka lakukan dengan beribadah kepada ilah lain, karena perbuatan itu menduakan Allah, juga mengubah hal baik yang ada di dalam diri mereka. Penyembahan berhala dan kejahatan mereka terhadap sesama membuat Allah akan membinasakan mereka semua, hingga tidak ada seorang pun dapat luput atau melarikan diri.
Allah yang tidak pernah kehabisan cara untuk mengasihi dan memberkati umat-Nya, kini ingin memusnahkan mereka. Dan Dia pun tidak pernah kehilangan cara untuk melakukannya. Di bumi, di langit, di bawah bumi, di semua tempat mereka melarikan diri. Di situ Allah menyatakan penghukuman. Ini mengajar kita untuk menempatkan Tuhan sebagai yang patut dihormati dan dimuliakan dalam relasi kita yang dekat dengannya. Jika kita bermain-main dalam penyembahan kita kepada Allah, menduakannya dengan apapun di dunia ini, lalu melakukan kejahatan terhadap sesama, maka Allah tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan hukuman kepada kita. Ia tidak akan segan menghukum kita dengan keras agar kita menghormatinya. Marilah bersyukur untuk peringatan ini. Mari kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan takut dan hormat kepadanya, serta melakukan kehendak-Nya. Ini karena menjadi Kristen berarti tidak sekedar percaya kepada Kristus, tetapi juga melakukan kehendak-Nya, menghormati dan memuliakannya. Mari kita berdoa. Selain Engkau, tiada yang lain. Kami sembah Engkau, ya Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi nama-Mu di dalam hidup kami. Kristus, tiada yang lain. Hanya Engkau satu di hati dan hidup kami. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu ya Kristus, kami hidup. Amin.